Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, Minggu 24 Oktober 2021, Minggu Biasa ke-30. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan tubuhnya mengalami sakit. Jika ditanya, mengapa orang bisa sakit? Mungkin disebabkan oleh kurangnya rasa peduli dengan kesehatannya sendiri. Mungkin karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, walaupun sudah waktunya untuk beristirahat, tetapi ia tetap bekerja. Secara perlahan, pastilah tubuh ini semakin lemah karena tenaga terkuras dan istirahat yang kurang. Atau mungkin kurang menjaga pola makan yang sehat. Sudah tahu kalau makan cabai, perutnya akan sakit. Tapi tetap dimakan, kurang bisa menahan diri. Atau mungkin orang tersebut tinggal di tempat lingkungan yang kurang bersih. Adanya bakteri yang bisa memicu timbulnya penyakit. Atau orang itu terlalu sering mengalami tekanan batin dan banyak pikiran. Kurangnya semangat dalam hidup karena kurang mampu mengendalikan emosi. Pun hal ini bisa terjangkit oleh penyakit. Karena pastilah imun orang tersebut akan lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pastilah semua orang pernah mengalami sakit. Ada penyebab mengapa kita bisa sakit. Mungkin ada kesamaan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Bisa jadi karena kurang istirahat, terlalu banyak beban pikiran, kurang menjaga pola makan yang sehat, dan masih banyak penyebab lainnya sesuai dengan yang pernah kita alami. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sedang mengalami sakit, tubuh kita tidak berdaya, hingga mungkin sampai membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang kita lakukan dan kepada siapa kita pertama kali meminta pertolongan? Dalam Injil hari ini, kita bisa belajar dari sosok Bartimeus yang memiliki keterbatasan dalam segi penglihatan. Bartimeus buta secara jasmani, tetapi tidak secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Bartimeus memiliki keterbatasan melihat
Namun ia tetap gigih mencari cara bagaimana supaya ia bisa dapat bertemu dengan Tuhan, sekalipun ada tantangan yang ia alami dari orang-orang di sekitarnya. Ada kerinduan dan keyakinan di dalam hatinya yang terdalam bahwa Yesus mampu memberikan penglihatan dan keselamatan baginya. Bapak Ibu, bagaimana dalam keluarga kita masing-masing? Ketika kita mengalami sakit, apa yang pertama kali kita lakukan? Kalau kita sedang mengalami sakit fisik, mungkin kita akan mencari obat atau pergi ke rumah sakit dengan harapan kita akan mengalami kesembuhan. Ya, itu memang hal yang sudah wajar dan biasa kita lakukan. Namun satu hal yang tidak bisa kita lupakan ialah kita harus selalu mengingat Tuhan, memohon belas kasih dari Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita tetap memohon secara terus-menerus. Jika penyakit yang kita derita belum juga sembuh, jangan pernah menyerah. Namun, tetaplah setia untuk berseru memohon kesembuhan daripadanya. Iman kepada Tuhan memampukan seseorang melihat segala sesuatu dengan mata rohani yang jernih. Di balik penderitaan yang dialaminya, Bartimeus mampu melihat, mengalami, menyelami, serta memaknai penderitaan itu sebagai sebuah perjalanan hidup yang penuh arti. Bartimeus mengakhiri pergumulan hidupnya dengan merefleksikan hidupnya dalam terang jawaban Allah. Maka marilah kita belajar dari Bartimeus. Sekalipun kita mengalami persoalan dan pergulatan dalam hidup berkeluarga, entah persoalan apapun itu yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, marilah kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Kita ajak anggota keluarga kita untuk datang dan berdoa, memohon bimbingan dan tuntunannya, supaya kita mendapat jalan keluar yang bisa membuat hidup kita tenang dan tidak gentar untuk melangkah. Sebab bagi orang yang menaruh percaya sepenuh hati kepada Tuhan, kepadanya akan dinyatakan keselamatan hidup yang berasal dari Allah Bapa. Semoga hari ini kita senantiasa mengingat Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Asal kita senantiasa rendah hati datang kepadanya, memohon berkat yang sungguh kita butuhkan. Amin.